diberikan kepada fakir miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Halo Mbak Indah, hai, kalau sudah fidyah, fidyah aja. Kan fidyah itu tujuannya mengganti puasa. Kalau fidyah juga ganti puasa juga, berarti teman-teman bisa ganti puasa. Ngapain teman-teman bayar fidyah? Coba buka Al-Baqarah 185. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun tu'amu miskin. Maka siapa yang sakit dia boleh mengganti puasanya. Tapi siapa yang tak sanggup mengganti, baik karena hamil menyusui, tua nggak mungkin puasa, ya kemudian sakit tak mungkin sembuh, fafidyatun ta'amu miskin, maka dia boleh memberi makan fakir miskin. Jadi tujuan fidyah adalah bagi orang yang tidak sanggup menggantinya, atau kalau dia ganti dia bakal sakit, itu boleh bayar fidyah. Kalau sudah fidyah ya sudah fidyah aja. Ya, jangan lagi ganti puasa. Kalau bisa ganti puasa, ya udah ganti puasa aja, nggak usah fidyah. Sama guys, aku juga nggak pernah kesapa. Halo Mbak Sri Wahyuni, curhat Mbak ya. Maaf ya teman-teman ya. Kalau habis wudhu makan minum langsung sholat batal tidak? Tidak batal. Makan minum tidak membatalkan wudhu. Ya, oke. Tadi ada yang bilang kalau dalam masa idah nggak boleh keluar rumah. Lebih tepatnya bukan nggak boleh keluar rumah teman-teman ya. Taghayyurul ahkam bi taghayyuri zaman wal makan. Beda zaman Rasul dengan zaman kita. Zaman jahiliyah itu terlalu banyak fitnah. Jadi kalau wanita dalam masa idah itu lebih baik dia di dalam rumahnya. Itu beda kondisi kita. Keadaan berubah dan ada kemungkinan hukum bisa berubah. Kalau dia bekerja silahkan bekerja. Masa dia mau jual lontong 3 bulan terus dia di rumah aja? Masa dia jualan di pasar, dia dalam masa idah tutup lapak 3 bulan? Kan nggak mungkin. Masa dia PNS dalam masa idah nggak boleh kerja? Boleh. Yang tidak boleh adalah menjalin kedekatan menjalin kedekatan dengan orang lain, dengan laki-laki lain ya. Fidyah boleh ke nenek boleh. Halo Mbak Siti Khadijah. Yang penting dia sudah duafa ya. Jadi gitu teman-teman. Masa idah bukan nggak boleh keluar, repot. Izin cuti bos. Kenapa? Masa idah 3 bulan selebeu, nggak susah ya teman-teman ya. Zah kalau mau mendoakan kakek nenek uyut tapi lupa namanya gimana? Tidak harus pakai namanya. Ya, yang mana Mbak Didah? Nggak terbaca teman-teman ya. Minta maaf ya guys, kalau pertanyaan teman-teman nggak terbaca. Jadi apa tadi pertanyaannya? Halo Mbak Tati, iya. Apa tadi ya? Masa idah itu adalah masa di mana bukan berarti, halo Mbak Nur Asia, bukan berarti tidak boleh keluar rumah, tapi tidak boleh menjalin kedekatan dengan laki-laki lain. Itu aja teman-teman ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ya, oke, ya, tap-tap layarnya boleh teman-teman ya. Ustazah mau tanya, kalau suami sudah meninggal, apakah saya masih jadi keluarga suami saya? Betul, tapi nasabnya sudah terputus. Nasabnya sudah terputus ya, tapi bisalah sama muslim bersaudara ya. Waalaikumsalam. Katanya kalau masa idah suaminya meninggal itu selama 4 bulan 10 hari. Kalau suami meninggal masa idah 4 bulan 10 hari. Betul. Kalau idah talak 1 3 bulan, idah talak 2 3 bulan, idah talak 3 perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Oke? Lupa kunut apa harus sujud sahwi? Tidak, karena kunut bukan bagian dari rukun sholat. Kunut hanyalah sunnah sholat. Adapun orang-orang yang selalu dia itu nggak bener, itu nggak Mbak Nyi, dia cuma nakut-nakutin aja, seakan-akan dia dari TikTok padahal enggak ya teman-teman ya. Jadi ngomong apa tadi ya, tunggu dulu, ngomong apa tadi guys, apa tadi guys. Oh kunut ya, betul ya kunut, oke. Tapi ada pun orang-orang yang ketika dia tidak kunut, dia sujud sahwi, berarti orang itu menganut mazhab Syafi'i. Karena yang menyuruh kunut subuh berarti mereka fanatik dengan mazhab Syafi'i. Karena yang menyuruh kunut subuh itu adalah
Imam Syafi'i. Sementara yang tidak menganjurkan kunut subuh adalah Imam Hanafi ya. Jadi kalau dia tidak kunut dia sujud sahwi, ya udah nggak apa-apa. Berarti dia fanatik dengan mazhab Imam Syafi'i. Ya, suami sakit udah 7 hari, 7 tahun, tapi merawat keluarganya. Di saya dirawat diambil alih. Gimana Mbak Ros? Oh, kalau keluarganya pengen nggak ada masalah, Mbak juga nggak berdosa ya. Ustazah, kalau di saat emosi terus ada saksi menyaksikan ngucapin talak. Apa sudah jatuh talak lewat call? Udah jatuh talak. Ya namanya talak kinayah. Ya, nggak dosa Mbak Ros karena keluarganya pengen ya. Nggak dosa Mbak, insya Allah ya. Kalau Mbak ikhlas tentu nggak dosa ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Talak itu ada 2 ya. Talak sorry, halo Mbak Raisya, Mbak Cia. Talak sorry dan talak kinayah. Talak sorry adalah talak yang jelas ada kalimat ucapan talaknya. Siap Mbak CR7. Ya, ku talak engkau, ku ceraikan engkau. Itu namanya talak sorry ya. Tapi ada yang namanya talak kinayah. Talak kinayah itu adalah talak yang tanpa bahasa langsung. Ku antarkan kau ke rumah orang tuamu. Aku tak mau lagi dengan engkau. Kemudian aku tak sudi melihat mukamu lagi, atau pakai video call kita talak aja yuk, itu jatuh talak ya. Cara mendoakan anak biar dapat jodoh. Halo Mbak NMS, Mbak Nis, assalamualaikum ya, thank you ya teman-teman ya. Nah, mendoakan anak untuk menjadi anak dapat jodoh, doanya adalah Rabbi la tadarha fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan dia sendirian, sesungguhnya engkau lebih baiknya. La tazarha, kalau dia laki-laki, la tazarhu fardan wa anta khairul warisin. Gitu teman-teman ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, kemudian klik ikuti, ada tombol lonceng, aktifkan notifikasinya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Kalau sholat sunnah apa baca iftitah dulu? Semua jenis sholat tidak harus baca iftitah. Iftitah pada semua jenis sholat itu hanyalah sunnah saja ya, tapi bukan berarti saya tidak mengajak teman-teman untuk membacanya, tapi hukumnya sunnah aja. Iftitah pada semua jenis sholat itu adalah sunnah saja. Gimana kalau puasa Daud, apa harus minta ijazah dari kiai dan guru? Nggak perlu teman-teman ya, nggak perlu sama sekali, puasa aja lah ya. Oke, jadi bingung kata Ustadz bilang jangan keluar rumah dalam masa idah kecuali untuk keperluan tertentu. Secara tekstual adalah betul, begitulah kata Rasulullah. Tetapi dilihat sebab hadis itu turun gimana. Karena setiap hadis ada asbabul wurud, setiap hadis ada asbabun nuzul. Hadis yang melarang wanita keluar rumah dalam masa idah itu adalah dalam kondisi di mana situasi sangat tidak aman, kehormatan perempuan sangat tidak terjaga, maka lebih baik wanita dalam masa idah jangan kemana-mana. Tapi kalau sekarang ada namanya taghairul ahkam bi taghairi zaman wal makan, ada kalanya hukum berubah kalau keadaan situasi berubah. Sekarang situasi sudah aman, dia tetap harus bekerja, misalnya dia harus PNS, dia tetap karyawan, kerja aja nggak ada masalah, tapi jangan jalin kedekatan dengan yang bukan mahram ya. Ustazah, saya sudah ditinggalin suami selama 7 bulan. Jadi status saya dalam agama gimana? Kalau suaminya pergi meninggalkan gitu aja, tanpa ucapan atau tanpa kalimat talak, maka tidak jatuh talak, kecuali mbak yang mengajukan gugatan dan ingin berpisah. Tapi kalau seandainya dia pergi gitu aja, tanpa mengucapkan kalimat talak, tidak jatuh talak. Karena talak adalah karena ucapan, bukan karena perbuatan. Kalau dia terpisah, nanti kalau dia mau balik lagi silahkan, gak ada masalah karena statusnya belum talak. Kecuali kalau dia ngomong talak sebelum dia berangkat. Oke, kalau suami ngasih surat nikah ngomong minta diberesin apa udah talak, betul namanya talak kinayah. Kalau terjadi 1 kali, maka dalam 3 bulan kalau dia rujuk lagi boleh. Ya, besoknya rujuk lagi boleh. Tapi setelah 3 bulan habis masa idahnya, dia harus nikah ulang ya.
Kayak gitu teman-teman ya. Intinya talak 1 dan talak 2 masa idahnya 3 bulan. Dalam 3 bulan itu mereka boleh sekali untuk berujuk. Tapi kalau udah habis masa idahnya 3 kali suci, maka kalau mau rujuk harus nikah ulang ya. Ustazah, kalau niat sholat takbir apa harus dilafazkan? Tidak ya. Cukup dengan bahasa gitu aja ya, dengan jahar. Kayak mana ya, jahar itu adalah mulutnya bergerak sampai telinganya mendengarkan bacaannya. Oke, teman-teman sehat-sehat di sana. Yang baru mampir, halo Mbak Umi, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya. Abang ceraikan aku bang, tapi suaminya tidak mengganggu, suaminya tidak mau, itu tidak jatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ustazah, gimana cara puasa Daud? Berapa kali seminggu kita menggantikannya? Puasa Daud, aku sehat teman-teman. Aku sehat, Mbak Bintang, Mbak Ani, aku sehat banget guys. Mbak Mariani, besok aku balik ke Pekanbaru. Kamis kita mulai dakwah lagi ya guys. Nah teman-teman semuanya, tadi ngomong apa tuh? Lupa aku. Oh, puasa Daud ya. Puasa Daud itu adalah puasa sehari tidak. Halo Mbak Umi, Mbak Tia, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Tujuan puasa Daud ini adalah puasa yang sangat dicintai. Rasul pernah bersabda, andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena itu adalah syariat umatnya Nabi Daud, maka aku akan wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunnahkan puasa Daud untuk umatku. Jadi puasa Daud itu, halo Mbak Emi, thank you ya, adalah syar'uman qoblana. Apa itu? Syariat umat terdahulu yang bisa kita lakukan sampai sekarang. Sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Lakukan aja dulu seminggu 2 minggu supaya teman-teman bisa melakukannya itu secara konsisten ya. Halo Mbak Vipit, Ustazah bagaimana cara kodo sholat yang pernah kita tinggalkan? Kalau teman-teman ingat jumlahnya berapa, teman-teman boleh lakukan kodo. Kalau enggak bisa. Mau tanya, kemarin sudah operasi dalam keadaan haid, tapi sekarang sudah selesai dari haid. Haid atau had? Gimana? Guys, aku kurang jelas membaca tulisan teman-teman, jadi aku keriput kening karena ini guys, tulisan di HP ku tersetting sangat kecil ya. Siap Mbah Rama, iya Mbak Denoy, Mbak Dian, Assalamualaikum Mbak Umi, thank you Mbak Dian. Ustazah sami'na wa atokna, dan terpesona dengan kecantikan Ustazah on demand deh. Ya, sami'na wa atokna, sami'tu wa atoktu. Kalau sendiri sami'tu wa atoktu. Kalau ramai-ramai sami'na wa atokna. Masya Allah, terima kasih ya teman-teman ya. Ustazah, jika pakai behelnya dilepas nggak kalau meninggal? Tidak usah kalau itu menyakitinya ya. Saya laki-laki kalau menonton ustazah termasuk khalwat tidak ya? Khalwat itu adalah berduaan dengan membicarakan urusan pribadi Pak Firdaus. Khalwat itu. Tapi kalau dia muamalah kayak saya ngajarin mahasiswa, ya saya ngajar di kelas, itu kan laki-laki mahasiswa saya, itu bukan khalwat karena itu belajar mengajar. Yang khalwat itu adalah berduaan dan ngomong tentang kita. I miss you, I love you, apa kabarmu, itu adalah khalwat. Nah, makanya dalam ta'aruf ada namanya khalwat ya. Ada namanya khulwat, ada yang ta'aruf sesuai syariat. Kalau ta'aruf sesuai syariat, ketika berteman kita atau ketika ta'aruf, itu yang kita tanyakan adalah nanti mau tinggal di mana, kemudian nanti mau tinggal di mana, kemudian nanti mau saya boleh kerja enggak, kemudian saya nanti boleh kalau nggak kerja gimana, mau tinggal di mana, itu boleh kalau dalam ta'aruf. Yang nggak boleh itu adalah khalwat, I miss you, I love you, apa kabarmu, shalalalala, itu ya. Jadi Bapak jangan khawatir, hadir ke kanal aku nggak khalwat Pak. Apalagi aku orangnya Pak, nggak ada cerita. Ustazah ngajar di universitas apa? Mbak Farida, tidak bisa kita sebutkan nama instansi di TikTok live ya. Uang sedekah subuh boleh nggak dibelikan Yasin ya?
dibelikan Yasin untuk ortu yang sudah meninggal. Boleh teman-teman ya. Halo Mbak Farida, pengen nyebutkan insasi tapi tak bisa pula. Assalamualaikum, saya senang lihat TikToknya Ustazah. Mantap, thank you Mbak Jamila. Bagaimana puasa Daud ketemu dengan Senin Kamis? Kalau puasa satu berbenturan dengan puasa lain, maka teman-teman pilih yang waktunya limited. Ya, pilih siap Mbak Nyi yang limited. Puasa Daud dengan Senin Kamis, maka teman-teman pilih puasa Daud. Kenapa? Karena puasa Daud itu adalah yang paling tinggi makomnya. Termasuk sedekah bisa diberikan siapa saja. Sedekah boleh diberikan, kalau dia sedekah ya, bukan zakat ya. Sedekah itu boleh diberikan ke siapapun. Halo Mbak Novi, ke non muslim boleh, ke orang Islam boleh, ke orang tua boleh, ya, ke mantan boleh, ya, ke traktir teman boleh, ngasih makan kucing boleh. Halo Mbak Yani, halo Mbak Isnani, gitu guys. Oke, sedekah TikTok, gift itu boleh ya teman-teman ya. Mbak Alfa, Mbak Wei, thank you ya. Boleh nggak tahajud habis isya karena takut malam nggak bangun? Boleh. Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, tapi kurang afdol aja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama. Bedanya Allah lebih menyukai yang afdol, itu aja. Ustazah, mamaku selalu nonton, suka Ustazah di channel Ustazah tiap hari. Sekarang bisa lihat live-nya. Titip salam buat orang tuanya ya Mbak Queen. Teman-teman, live TikTok aku dan live ceramah kajian aku selalu aku download dan aku upload ke channel aku. Teman-teman yang belum sempat dengar video atau live ceramah-ceramahnya di TikTok bisa menyusul melihatnya ke channel aku. Nama channel aku di sebelah di YT adalah nama aku, Ustazah DR Nelaluki, yang bacaannya di atas background sampai paham. Teman-teman subscribe ya, biar kita bisa bertemu di banyak kanal. Terima kasih. Halo Mbak Safri, Mbak Oli, ya thank you ya. Ustazah, kalau sedang menagih hutang gimana? Ustazah apa? Halo Pak Tamrin. Teman-teman sehat ya teman-teman ya, sehat ya. Bentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, hukumnya menagih hutang. Menagih hutang 3 kali itu wajib. Oke ya. Ustazah, aku suka banget lihat live-nya. Thank you Mbak Ahwa. Puasa yang mulbit bulan Januari sekitar tanggal 25 Januari ya. Ustazah di daerah mana? Aku sekarang lagi di Jogja, besok aku balik lagi ke Pekanbaru karena ada kerjaan di Jogja ya teman-teman ya. Kalau oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya ya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Ya, Mbak Lucy, Ustazah masuk Rajab, iya Mbak Nilam. Bolehkah badalkan haji untuk orang meninggal? Boleh. Ya, untuk badalkan haji untuk orang meninggal boleh, badalkan umroh juga boleh. Ya, jadi teman-teman nanti kalau pergi umroh, ya teman-teman pergi umroh pertama kan untuk teman-teman semua, iya kan? Nah, besoknya teman-teman minta antarkan oleh tour guide-nya. Aku pengen umrohkan orang tuaku gitu. Teman-teman minta aja. Ya, kemudian teman-teman minta aja, kemudian setelah itu diantarkannya ke Tanim, dia akan antarkan teman-teman ke satu tempat ya, tempat ngambil mikot, dan di tempat mikot itu teman-teman berdoa ya, nawaitu umratan an, sebutkan nama orang tuanya, binti, sebutkan labbaik Allahumma umratan, kemudian teman-teman bisa melakukan yang namanya umroh untuk orang yang meninggal. 1 Rajab 13 Januari, kita nggak tahu apakah perbedaan lagi Muhammadiyah dan NU, wallahu alam bisawab, kita lihat aja ya. Halo Mbak Novarianti, terima kasih teman-teman yang sudah suka dengan ceramah-ceramahnya aku sudah berapa hari tidak kajian karena ada kerjaanku di Jogja. Besok insya Allah aku balik Pekanbaru dan ceramah lagi ya. Ustazah, kalau
Zakat fitrah dikasih oleh seorang untuk janda boleh nggak? Boleh. Halo Mbak Yul, dengan syarat janda itu fakir atau miskin ya. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya puasa. Ustazah cepet, tunggu dulu. Halo Mbak Melisa, ya mau tanya kalau beli Al-Quran buat wakaf tidak sama Ustazah bisa nggak? Bisa, teman-teman beli aja di mana tempat terserah, nanti teman-teman wakafkan. Nah beli di aku karena punya harga murah 99.000 3 Quran untuk wakaf ya. Itu di keranjang kita. Ustazah boleh nggak sedang istihadah berhubungan? Dalam syariat nggak problem, tapi dalam kedokteran coba ditanyakan. Ustazah aku takut terjerat hutang lagi, gimana caranya? Aman, tinggal kurangi keinginan dan kemudian kerja mendapatkan penghasilan lebih banyak dengan ikhtiar doa dan tawakal. Iya, halo Sempak Tamrin, diwakafkan di atas nama almarhum orang tua tentu bisa. Halo Mbak Melisa, Mbak Nilam, Mbak Nonem, Mbak Fitri, Mbak Sari. Ustazah apa panggil-panggil? Kalau nagih hutang 3 kali belum dibayar gimana? Ada 2 pilihan, diikhlaskan atau tidak. Kalau teman-teman mau mengikhlaskan, maka nanti akan dapat pahala di dunia. Kalau tidak mengikhlaskan, nanti di akhirat innallaha ahkamul hakimin, Allah yang hakim yang paling adil. Nanti dia akan memberikan pahalanya untuk kita di yaumil akhir. Gaji 4 juta belum wajib zakat. Yang wajib zakat adalah gaji 6,8 juta. Oke? Enggak Mbak. Kerja Mbak Yani. Ustazah benarkah bacaan sholat setelah Al-Fatihah surat pendeknya harus berlaku dikasih ke langsung Oh zakat mal itu terserah lah, mau langsung cari fakir miskinnya atau di langsung teman-teman boleh aja. Ustazah bacaan sholat setelah Al-Fatihah surat pendeknya hanya berlaku urutan gimana sih? Mbak siapa aja? Ustazah, saya mau tanya bayar puasa boleh digabung sama puasa Rajab. Jangan, aku termasuk tim yang tidak merekomendasikan itu ya teman-teman ya. Karena satu niat satu amal, dalam ibadah satu niat satu amal. Ya, jadi sebaiknya satu niat satu amal. Gaji harus 6,8 juta baru bisa zakat Pak Kahar. 6,8 juta baru bisa zakat penghasilan. Kalau di bawah itu tidak bisa. Nah, dari mana asal muasal 6,8 juta adalah menisab dari zakat penghasilan 85 gram dibagi per bulan, 85 gram per tahun dibagi per bulan dikonversi ke rupiah ketemulah 6,8 sampai 7 juta. Nggak ngerti saja nggak apa-apa, pokoknya minimal 6,8 juta baru wajib zakat. Ustazah jelasin lagi. Iya, iya. Ustazah berarti belum kok 35 juta 3,5 belum. Ya, oke. Mbak Iza, mamaku Masnah, beliau pengen disapa, lagi nonton sekarang. Senang lihat Ustazah. Halo Mama Masnah, sehat selalu Mama Masnah. Doakan kami semua di sini sehat ya Mama Masnah. Doain aku selalu sehat selalu di sana. Silahkan dinikmati channel-channelnya aku, ceramah-ceramahnya aku. Semoga bermanfaat dan bisa mengisi keseharian Mama Masnah. Iya, gitu ya. Siap ya. Ustazah, cara ngitung zakat. Ya udah 2,5%, ambil kalkulator berapa, iya kan? Ustazah, kalau terjebak macet boleh nggak menjamak sholat? Nggak bisa. Karena jamak sholat itu hanya bisa jarak 85 kilo. Kalau belum 85 kilo belum bisa. Jadi kalau kejebak macet sholat aja di mobil ya, itu lebih baik. Thank you Mbak Sumita. Iya, Mama Raisya, Mbak Aiharti. Iya, Mbak Nurfat. Ustazah, kalau anak angkat apakah orang tua angkat? Ngapa orang tua angkat ngapa? Anak angkat apakah orang tua angkat yang membayar? Bayar apa teman-teman? Halo Mbak Nurlia. Ustazah boleh nggak zakat ke orang yang kerja jualan barangnya ada kurang selebih 100 jutaan? Apa sih Mbak Bunda? Gimana? Iya Mbak Mama Aping, iya 60 juta itu sempat tapi oke. 6,8 juta itu, ntar ya teman-teman ya. Oke, 6,8 juta itu kan sebulan, tapi kan dalam sebulan udah banyak tuntutan.
Tadi ya guys. Oke, 6,8 juta itu sebulan, kan banyak tuntutan. Sebulan itu adalah dihitung dari yang namanya penghasilan penghasilan kotor. Jangan dipotong kebutuhan dulu, karena zakat itu disisihkan bukan disisakan. Ustazah, kalau sholat lupa rakaatnya dan ragu apa kita sholat diulang. Oke, teman-teman boleh klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Kalau lupa rakaat, maka teman-teman sujud sahwi ya. Sujud sahwi ya teman-teman ya. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Teman-teman pilih 2 aja dulu ya. 2, kemudian teman-teman sholat. Kemudian nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman salam kanan, salam kiri. Kemudian setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud. Kemudian ucapkan subhanaman la yanamu wa la yasu, kemudian duduk, kemudian sujud lagi subhanaman la yanamu wa la yasu, kemudian salam kanan, salam kiri ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Teman-teman sehat ya. Jadi sujud sahwi seperti itu. Kalau sujud syukur lain lagi. Sujud syukur adalah sujud kalau kita mendapatkan nikmat ya. Dapat berita sujud. Doanya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau sujud tilawah lain lagi ya. Jadi banyak sekali sujud-sujud dalam ajaran agama Islam ya. Mbak Anur, Zah ketinggalan sholat zuhur lalu saya kodo di waktu asar. Nggak bisa teman-teman ya, di waktunya ya. Penghasilan oke. Zah kalau macet tapi pakaiannya tidak menutup aurat, nggak bisa. Sholat harus nutup aurat ya. Iya, gitu ya teman-teman ya. Sehat-sehat selalu di sana. Halo, apa kabar semuanya guys? Iya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Sujud sawi 2 kali sujud. Doa biar cepat lunas hutang. Itu ada di aku nggak terlalu hafal, tapi ada di majemuk, nanti aku screenshotkan buat teman-teman yang belum COD ya. Oke, Ustazah membadalkan sholat orang tua yang sudah meninggal nggak bisa ya teman-teman, udah terputus amalnya ya. Mbak Deni pengen ketemu langsung. Well, Ustazah kok pada pengen ketemu? Tentang tafsir mimpi itu benar nggak ya? Nggak ada ya. Tidak boleh mentafsirkan mimpi karena tafsir mimpi itu adalah syirik kecil. Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa illa syirik. Jadi enggak usah ditafsirkan. Ditafsirkan pun enggak ada maknanya. Hanya Allah dan hanya Allah yang tahu ya. Ustazah, jika zakat penghasilan sudah dikeluarkan tahun sebelumnya, apakah tahun ini perlu dikeluarkan? Cukup sekali. Zakat penghasilan keluarkan setiap bulannya. Setiap mendapatkan penghasilan, boleh dirapel setiap tahun. Selama penghasilannya 6,8 juta tetap wajib zakat. Itu beda dengan zakat tabungan. Kalau zakat tabungan itu mesti 85 gram senilai tabungannya harus senilai 85 gram emas keluarkan setiap tahunnya. Selagi tabungannya di atas 85 gram emas. Teman-teman, tentang zakat ini sangat banyak sekali ya. Teman-teman, aku udah sering banget ceramah live tentang zakat. Nanti aku ulang-ulang lagi ceramah tentang ini. Teman-teman cukup klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Dan atau teman-teman boleh ke channelnya aku ya, di situ ada tentang zakat. Ustazah, keranjang kuning belum muncul nih. Kenapa? Teman-teman mau beli apa nih? Guys, untuk buku Majemuk Syarif doa-doa malam ini masih promo 76.000. Dan aku baru dapat info dari toko nih, malam ini saya kasih tambahan voucher 5k buat yang CO saat live, khusus tuntunan sholat Ustazah. Jadi teman-teman yang mau CO, ini aku baru dapat yang mau CO tuntunan sholat ada voucher dari toko. Yang udah muncul, yang udah dapat, ya maafnya, yang udah beli buku tuntunan sholat itu teman-teman jangan lupa